العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati, saya muliakan guru kita Ustaz Muhammad. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah Ustaz Mujadi, para jamaah sholat subuh Masjid Al-Istiqomah. Mudah-mudahan kita semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita hadis-hadis Rasulullah SAW yang ada dalam kitab Al-Jawahir karya Dr. Kiai Haji Ahmad bin Abdul Zaman MA. Terdoakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul hadi wal 'ashrun. Hadis yang ke-21. Ya, alhamdulillah pagi ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-21. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannatu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah, ya. Jadi yang seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Abu Hurairah itu adalah nama julukan. Nama aslinya adalah Abdul Rahman As-Sakhr. Ya, karena sahabat Rasul yang cinta kucing, ya, maka disebut Abu Hurairah. Bapaknya kucing. Hurairah itu diambil dari kata hirratun. Hirratun itu artinya kucing. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma. Satu umrah kepada umrah yang lainnya kafaratun lima bainahuma, pembersih dari dosa lima bainahuma di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannatu, dan haji mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kalau satu hadis itu sudah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, maka hadis itu derajatnya hadis sahih. Jadi hadis itu kan derajatnya ada tiga. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Ya, jadi yang paling tinggi itu hadis sahih. Ya, artinya hadis ini bisa kita pakai buat hujjah. Nah, hadirin sekalian, umroh, ya,
Jadi satu umrah ke umrah yang lainnya itu pencuci dosa, menghapus dosa, makanya disebut dengan kafarah. Ya, kifarat itu ya menebus kesalahan. Misalnya ada orang yang sumpah mengatasnamakan Allah, kemudian dia berbohong, maka kifaratnya itu harus puasa 3 hari berturut-turut, namanya kifarat sumpah. Ya. Supaya dia bebas dari hubungan itu, maka dibebankan kepadanya itu kifarat. Nah ini umroh, ibadah umroh, satu umroh ke umroh yang lainnya itu menjadi kafarah lima bainahuma, menghapus dosa. Ya, menghapus dosa. Jadi umroh dengan haji itu perbedaannya di wukuf. Ya, kalau rukunnya itu kan niat ihram, ya dari mikot. Niat ihramnya itu ya kalau umroh itu ya labbaik Allahumma umratan. Ya, jamaah haji Indonesia itu yang biasanya dia umroh dulu baru haji, namanya haji tamattu. Haji tamattu itu umroh dulu baru haji. Jadi kan biasanya ini diberangkatin gelombang pertama. Gelombang pertama itu ke Madinah dulu. Ya, ke Madinah dulu kira-kira 9 hari. Ya. Maka jamaah haji Indonesia itu biasanya ngambil arba'in. Apa itu arba'in? Arba'in itu melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi, ya, dengan imam yang pertama. Itu arba'in. Lah kalau di Madinah itu kita dapat 9 hari, sholat itu 1 hari 5 waktu, ya, maka cuma butuh 8 hari. Jadi 8 kali 5 waktu itu 40 waktu sholat dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu dilakukan secara berjamaah di Masjid Nabawi di Madinah. Ya, namanya arba'in, 40 hari. Ya. Dan ini bagus buat motivasi. Ya, meskipun ini tidak termasuk rukun haji, tetapi jamaah haji, khusus di jamaah haji Indonesia itu dimotivasi, ayo sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Karena sholat berjamaah di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 satu kali sholat, 1000. Kata Nabi, sholat di masjid hada, sholat di masjidku ini. Waktu itu Nabi lagi di Madinah, di Masjid Nabawi. Sholat di masjid hada, sholat di masjidku ini, khairun min alfi sholatin, lebih baik daripada sholat, ya, lebih baik 1000 kali daripada sholat di luar Masjid Nabawi. Ya, terus Nabi melanjutkan illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram itu lebih banyak lagi pahalanya, 100.000. Ya. Jadi ada dalilnya, Pak. Masjid Nabawi itu 1000, di Masjidil Haram itu 100.000, di Palestina itu Masjid Al-Aqsa itu 500. Ya. Nah, kalau di masjid-masjid lain, Nabi dalam hadis yang lain menyebutkan 27 derajat kalau melaksanakan sholat berjamaah di masjid kita ini, seperti Masjid Al-Istiqomah. Tapi kan itu pahala sholat berjamaahnya, belum pahala
berangkat dari rumahnya. Pahala berangkat dari rumahnya itu ya setiap langkah kaki kita, kaki kanan itu kebaikan, kaki kiri menghapus dosa. Jadi kita langkah semakin jauh, pahalanya semakin banyak. Jadi keistimewaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Nabi Musa alaihi salam ya itu bertanya kepada Allah, ya Rabb, inni ra'aitu fil alwah, saya telah membaca dalam kitab Taurat itu nanti ada satu kaum, satu umat yang ketika dia niat jelek kemudian tidak dilaksanakan niat jeleknya khasyian karena takut kepada Tuhannya, Allah catat baginya satu pahala. Niat jelek nggak jadi dilakukan, dapat pahala kebaikan. Ya, lupa. Ini umat. Terus kata Nabi Musa, umat siapa itu? Itu adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertanya lagi Nabi Musa, ya Allah, saya telah membaca dalam kitab Taurat ada satu kaum, ada satu umat yang ketika dia niat jelek tidak jadi dilakukan dapat satu pahala, kemudian ketika dia niat baik kemudian dia lakukan, dia bisa dapat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat pahala. Nabi Musa bertanya, umat siapa itu ya? Kemudian Allah menjawab, itu diberikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita, ya, kata Nabi Musa, ij'alni min ummati Muhammad, jadikan saya sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi jangan sia-siakan satu kebaikan, Allah balas sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya, jadi betapa beruntungnya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam sebuah hadisnya Rasulullah pernah menyatakan, ajaban li amril mu'min. Ya, hebat urusan orang beriman, mah hebat. Ya, ketika dia diberikan kesenangan, dia bersyukur. Ketika dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Ketika diberikan cobaan, ujian, dia bersabar. Ajaban li amril mu'min. Terus ada hadis lain yang menyebutkan setiap kullu sulama, setiap tulang-tulang, rongga-rongga, sendi-sendi yang ada pada manusia itu shadaqatun, ada sedekahnya. Kita gerakan kaki kita dari rumah ke masjid, ada sedekahnya. Kita duduk di sini, ada sedekahnya. Bahkan tadi kita sholat qobliyah subuh, kemudian sholat subuh, gerakan-gerakan di badan kita ini ada sedekahnya. Kita berucap yang baik-baik, kalimat-kalimat thayyibah dalam zikir-zikir tadi, itu ada sedekahnya. Bahkan ketika kita diam saja, ya, faliyakul khairan, hendaknya dia mengucapkan yang baik-baik. Kemudian ketika tidak bisa mengucapkan yang baik-baik, auliyasmut, mendingan dia diam aja, itu ada pahala. Ya, jadi kalau kita tidak bisa berkata yang baik-baik, ya diam aja. Lebih baik diam daripada tidak bisa berkata yang baik-baik. Nah, hadirin sekalian, kita balik ke ibadah umroh. Ya, perbedaan antara haji dan umroh, kalau haji itu waktunya ditentukan. Ya, waktunya ditentukan. Dalam firman Allah disebutkan al-hajju ashhurun ma'lumah.
Al-hajju ashhuru ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya sudah diketahui. Artinya tidak boleh melaksanakan ibadah haji di luar bulan haji. Ya, di luar bulan haji. Jadi dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dari bulan Syawal itu berangkat ke jamaah haji itu. Yang gelombang pertama diberangkati dari bulan Syawal. Ya, berangkat ke Madinah. Semuanya ke Madinah dulu. Gelombang pertama. Nginep di situ 8 sampai 9 hari, kemudian berangkat ke Mekah. Ya. Kalau naik bis itu lebih kurang ya 6 jam lah perjalanan dari Mekah dari Madinah ke Mekah. Itu dengan kecepatan yang di atas 60 km per jam. Cepat. Ya, itu 6 jam. Setelah di Mekah, ya jamaah haji kita ini yang gelombang pertama sampai di Mekah mampir dulu kan? Ya, biasanya mampirnya di Abyar Ali atau di Bir Ali. Ngapain mampir di situ? Untuk mengambil mikot, ya, melaksanakan ibadah umroh. Ya, mau melaksanakan ibadah umroh. Ya. Jadi begitu niat ihram, labbaik Allahumma umratan, aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi umroh dulu nih, umroh dulu baru haji. Pakai pakaian selembar buat bawahan, buat yang laki-laki ya, selembar lagi buat atasan. Ya, jadi begitu kita pakai pakaian ihram, ya, sudah tidak boleh lagi pakai pakaian yang berjahit. Buat laki-laki nggak boleh. Ya, kemudian pakai ini begitu. Jadi yang kanannya ini dibuka. Ya, pada saat nanti mau kalau sudah pakai pakaian ihram, laki-laki sudah tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Ya, termasuk ya semuanya lah, hanya dua itu. Tidak boleh pakai wangi-wangian. Ya, sudah tidak boleh, sudah berlaku larangan ihram. Tidak boleh lagi melakukan hubungan suami istri, lagi ihram. Ya, nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh berkata-kata ya jelek-jelek. Ini pertanda pakaian ihram itu ya terlepas semua sisi-sisi jeleknya manusia. Ya, kalau kita melanggar maka dapat dikenakan dam itu denda. Ya. Begitu sudah labbaik Allahumma umratan menuju Mekah, ya menuju Mekah mampir dulu di hotel biasanya, mampir di hotel taruh koper barang-barang dan lain sebagainya, lalu menuju Masjidil Haram. Apa itu? Mau melaksanakan umroh, ya, melaksanakan umroh. Begitu sampai Masjidil Haram, kita baca doa masuk masjid, ya, kemudian cari tempat memulai tawaf, tempat memulai tawaf, muter kita mulai, ya, misalnya itu ada tulisan Bidayatul Tawaf, start, mulai tawaf, keliling tuh kita, keliling, ya. Jadi Ka'bah itu ada di mana? Sebelah kiri kita. Ya, jadi muternya dulu. Kalau jam dinding atau jam tangan itu muternya ke kanan, kalau tawaf itu muternya ke kiri. Sini ada di Ka'bah itu ada di sini. Ini harus dalam keadaan terbuka. Ya, muter tuh. Ya, keliling kita sambil doa. Apa doanya? Ada memang khusus doa putaran 1, putaran 2, putaran sampai 7 putaran. Ya. Tapi kalau kita nggak bisa ya boleh doa apa saja. Misalnya putaran yang pertama doa buat bapak kita, putaran kedua
dua buat orang tua ibu kita, ya, tiga buat anak kita, empat buat diri kita, lima buat saudara-saudara kita, terus sampai tujuh putra. Ya. Bagaimana kalau lupa? Ini udah 6, apa udah 7, apa baru 6 gitu misalnya. Kan biasanya di sana dikasih itu Pak, ada yang dikasih di tasbih yang 7 itu. Jadi kalau sudah satu bulan dipindai gitu ya, atau ada yang pakai digital, ada yang pakai karet dipindai dari tangan kanan, tangan kiri, karetnya ada 7, satu putaran dipindai, satu putaran dipindai. Nah, ketika ada masalah, misalnya pemimpin tawafnya udah 7, tapi jamaahnya masih merasa baru 6. Kata ibu, ini karet saya baru 6, pindah ke kiri. Sementara pemimpin tawafnya tadi udah, ini saya udah lagi baca doa yang ke-7, ya, masih baru 6. Nah, ini misalnya mulai salah paham. Nah, terus kalau yang seperti itu terjadi gimana? Ya udah seperti lupa rakaat sholat. Seperti lupa rakaat sholat. Artinya ambil yang berapa? Ambil yang sedikit, aqallu. Ambil yang paling dikit. Berarti ambil yang 6. Itu muter lagi doa yang ke-7. Selesai itu Pak, 7 udah. Kalau kita adanya di bawah, sini di lantai bawah nih Ka'bah, itu muternya ya nggak terlalu jauh, 7 kali. Tapi kalau di situ penuh, ya biasanya pakai di atas ini, di lantai sini, lantai 2. Saya waktu mau jamaah haji itu 2 kali tawaf di atas. Ya itu siap-siap aja Pak. Siap-siap ya lebih jauh, ya sudah pasti lebih jauh karena jaraknya pasti lebih jauh karena di atas. Karena kebetulan dia bawa jamaah yang pakai kursi roda, nggak bisa kalau di bawah itu pakai kursi roda yang bisa celaka atau hilang. Ya 7 kali, ya sama, muternya 7 kali juga. Jadi niat ihram, kemudian tawaf 7 kali, selesai tawaf keluar tuh, ya doa di multazam, sholat di maqam Ibrahim, ya. Apa itu maqam Ibrahim? Maqam Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim pada saat awal membangun Ka'bah atau merenovasi. Ya, jadi ini istilahnya Ka'bah, kemudian di sebelah sini ada maqam Ibrahim, itu yang kuning-kuning, ya, yang kuning-kuning. Jadi sholat agak di belakangnya. Selesai sholat, ya, doa kepada Allah di situ, langsung menuju tempat sa'i, sa'i, ya, dimulai dari sofa. Ya, putar 7 kali. Ya, dari sofa ke Marwah, terus sofa lagi, Marwah, sofa lagi, Marwah, sofa lagi, berakhir di Marwah. Ya. Kalau berakhirnya di sofa, itu pasti itu salah. Kan 7 kali nih. Ya, dari sofa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pasti berakhirnya di Marwah. Ya, berakhir di Marwah. Kalau berakhir di sofa, salah hitungan. Ya, salah hitungan. Sahihah. Nah, ketika tawaf itu tangan kita dibuka seperti ini yang laki-laki, maka ketika sa'i ini ditutup lagi. Nah, ya, mari kita. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ya, nanti ada lampu hijau. Lampu hijau, lari-lari kecil. Ya.
Kalau nggak hafal juga doanya, ya doa yang kita minta. 7 kali itu. Ihram, ya yang ihram, kemudian tawaf, sa'i, selesai 7 kali, ya selesai sa'i 7 kali, doa menghadap Ka'bah, doa menghadap Ka'bah. Habis doa menghadap Ka'bah baru cukur rambut, namanya tahallul. Begitu sudah tahallul, cukur rambut, ya ada yang nyukurnya cuma 3 lembar, ada yang dibotakin, jadi paling botak. Ya, kata Nabi, kalau dicukur itu baik, kalau dibotakin itu lebih baik. Ya, jadi botak. Begitu selesai tahallul, maka selesai juga lah larangan-larangan ihram. Gitu. Kalau sudah tahan. Ya, jadi rukun umrah itu 4 rukun umrah. 1, niat ihram, labbaik Allahumma umratan. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Itu rukun umrah. Kalau rukun haji itu ada tambah 1 lagi, yaitu wukuf di Arafah. Lah kalau haji itu harus ashhur ma'lumat, dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau umrah itu tidak terbatas waktunya, bisa kapan saja, bisa bulan apa saja, yang penting punya duit, daftar. Ya, yang penting punya duit, kemudian daftar. Di sini Pak, di hati kita nih, di hati kita itu jangan sampai hilang rindu Ka'bah. Ya. Sekarang kan jadi masalah nih, ketika di Indonesia daftar haji itu nunggunya berapa tahun? Di atas 20 tahun. Ya, secara usia kira-kira ini kayaknya nggak nyampe nih. Kalau daftar sekarang usia 60. Berangkat 20 tahun kemudian berarti 80 kan berarti usianya. Maka ibadah umrah saja. Ibadah umrah. Terpenting adalah kita bisa memenuhi panggilan Allah untuk ke Mekah dan Madinah. Ya. Jadi kalau haji ada wukufnya, kalau umrah tidak ada wukuf. Hukumnya apa Ustaz? Ya hukumnya sama-sama wajib. Ya, umrah yang pertama itu kan wajib. Haji juga rukun Islam. Ya, wajib juga. Apalagi kita udah rindu sekali dengan baginda Rasulullah SAW. Udah berangkat. Ya, kita bisa ke Mekah, bisa ke Madinah. Itu ya. Jadi kalau sudah niat ihram, tawaf, ya, sa'i, tahallul, itu udah selesai. 1 umrah. Sekarang pengen bikin umrah lagi, keluar lagi ke, misalnya ke Taim, keluar lagi dari tanah haram, keluar dari Mekah, ambil miqat lagi. Yang paling dekat kita itu di Taim, paling dekat itu. Niatnya lagi di situ, masuk lagi ke Masjidil Haram, tawaf lagi, sa'i lagi, tahallul lagi, selesai. Ya, mau bikin lagi nih karena belum capek. Saya waktu sampai di Mekah itu ketemu jamaah dari Cianjur. Saya tanya udah berapa kali bikin umroh? Udah 11 kali. Udah baru 2 hari di situ Pak. Dia sudah bikin umroh 11 kali. Ya gitu aja. Selesai tahun keluar lagi, niat lagi, ambil miqat Taim lagi, masuk lagi, tawaf, sa'i, tahallul, selesai keluar. Ya kalau misalnya 1 kali umroh itu ya 1 jaman lah. Ya, 1 jaman lebih dari ambil miqat, tawaf, sa'i, tahallul. Itu ya, mudah-mudahan ini jamaah Masjid Al-Istiqomah
semuanya bisa melaksanakan ibadah umroh. Karena umroh itu kata Nabi kafaratun lima bainahuma, penyuci dosa-dosa kita antara satu umroh dengan umroh yang lain. Dan haji yang mabrur, ya, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan lain baginya kecuali syurga. Ya, mudah-mudahan ya kita semua bisa Allah takdirkan untuk bisa menuju Baitullah dan berziarah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Demikian kajian kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi